Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rubiatin SPDI, mahasiswi semester 1 pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan pembelajaran PAI di era digital, dan ini merupakan tugas mata kuliah telaah dan pengembangan pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Hafiz MPDI. Pendidikan memegang peranan penting dalam memajukan suatu bangsa. Dengan berkembangnya zaman, tantangan dan hambatan pendidikan juga terus mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Begitu juga dengan pendidikan agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan dituntut untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan kualitas proses pembelajaran agar mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan kritis dalam menghadapi tantangan maupun perubahan-perubahan yang terjadi pada zaman sekarang. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, saya akan membahas tentang pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian PAI. Menurut Encyclopedia Education, pendidikan agama Islam diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan orang beragama. Dengan demikian perlu diarahkan kepada pertumbuhan moral dan karakter. Pendidikan agama tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang agama saja, akan tetapi di samping pengetahuan agama mestilah ditekankan pada aktivitas kepercayaan. Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama atau insan kamil. Sedangkan menurut Zakiyah Daroja dalam bukunya karangan Abdul Majid, pendidikan agama Islam diartikan sebagai suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Pengertian PAI menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya Abdul Majid, pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Kalau menurut Tayyar Yusuf mengartikan bahwa pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian tadi bahwa pendidikan agama Islam adalah segala upaya berupa bimbingan untuk menyiapkan peserta didik dalam mengenal, meyakini, dan memahami ajaran Islam sehingga tingkah lakunya mencapai kedewasaan dan pertumbuhan kepribadiannya sesuai dengan ajaran Islam tersebut dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam menurut Zakiyah Darajat adalah menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap siswa yang positif dan disiplin serta cinta terhadap agama. Lalu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik siswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Terus menumbuhkan dan membina siswa dalam memahami agama secara benar dan dengannya pula diamalkan menjadi keterampilan beragama dalam berbagai dimensi kehidupan. Adapun tujuan pendidikan agama Islam menurut Zakiyah Darajat, yang pertama adalah terwujudnya insan kamil sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Terus terciptanya insan kafah yang memiliki 3 dimensi yaitu religius, budaya, dan ilmiah, serta terwujudnya penyadaran fungsi manusia sebagai hamba
khalifah Allah, pewaris Nabi, dan memberikan bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut. Fungsi pendidikan agama Islam menurut Majid dan Andayani adalah yang pertama yaitu sebagai pengembangan. Pengembangan di sini berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai penanaman nilai, yaitu sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terus sebagai penyesuaian mental, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya fungsinya sebagai perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa dalam keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu sebagai pencegahan. Berkemampuan pencegahan di sini adalah kemampuan menangkal hal-hal negatif yang berasal dari lingkungan atau dari budaya lain yang membahayakan diri dan menghambat perkembangan manusia menuju manusia Indonesia seutuhnya. Terus sebagai pengajaran, yaitu fungsinya sebagai ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsionalnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai penyaluran, yaitu menyalurkan siswa yang memiliki bakat-bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal. Setelah tadi kita membahas tentang tujuan dan fungsi pendidikan agama Islam dalam perkembangannya, pendidikan agama Islam mengalami tantangan atau hambatan-hambatan dalam perkembangannya. Bisa dikatakan sebagai problematika PAI. Di sini gambaran tentang masyarakat digital dapat terlihat dari dinamika perilaku dan kecenderungan peminatan generasi milenial saat berinteraksi dengan dunia internet dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Hakikatnya, dinamika dan arah seluruh perubahan sosial dan pendidikan di era digital adalah suatu tingkat kemajuan masyarakat, baik material maupun spiritual. Namun, ada beberapa tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi era digital, terutama pendidikan agama Islam. Di situ adalah tentang penanaman nilai-nilai pendidikan, di mana ada beberapa nilai yang mulai tergerus akibat transformasi industri keempat. Di antaranya yaitu nilai kultural, yaitu nilai yang berhubungan dengan budaya, karakteristik lingkungan sosial, dan masyarakat. Terus nilai yuridis formal, yaitu nilai yang berkaitan dengan aspek politik, hukum, dan ideologi. Lalu nilai religius, yaitu nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan berdasarkan fenomena atau problematika atau tantangan pendidikan agama Islam di atas tadi, maka perlulah upaya untuk mengembangkan PAI agar berjalan mengikuti perkembangan zaman. Lalu apa strateginya? Nah, kita akan bahas strategi pembelajaran PAI di era digital. Adapun strategi atau solusi dalam pengembangan pembelajaran PAI di era digital ini adalah yang pertama adalah menyesuaikan kurikulum pendidikan agama Islam dengan kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal ini sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena kurikulum bagi peserta didik merupakan sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Dan untuk pendidik sendiri, kurikulum
berguna dalam penerapan cara mengajarnya, atau bisa dikatakan kurikulum sebagai pedoman kerja bagi guru. Yang kedua adalah adanya sumber daya manusia yang bisa memanfaatkan ICT, Information and Communication Technology. Dalam era digital saat ini, semua orang dituntut untuk bisa memanfaatkan ICT, terutama bagi seorang pendidik. Karena ICT merupakan sarana untuk pengembangan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam di sekolah. Apabila pendidik tidak mempunyai kemampuan dalam ICT, maka sudah dipastikan pendidik akan kesulitan dalam mengembangkan pendidikan. Dan besar harapan agar pendidik memiliki keterampilan ICT agar supaya mampu mendampingi anak-anak dalam memanfaatkan teknologi yang ada dan mampu memberikan kemudahan pendidikan untuk seluruh masyarakat. Terus yang terakhir adalah kesiapan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan kemampuan dan karakter siswa. Solusi dan tantangan pendidikan agama Islam di era digital adalah pembentukan karakter siswa. Di era digital ini bukan hanya mengembangkan kemampuan siswa dalam memanfaatkan ICT, tetapi pendidik juga harus bisa menanamkan nilai atau karakter yang baik pada siswa. Di sini dapat dirinci tentang solusi dalam segi kesiapan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, terutama dalam menjawab tantangan pendidikan agama Islam di era digital. Di antaranya yaitu 1. Memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada seluruh peserta didik untuk mampu memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, membimbing siswa dalam menggunakan ICT, dan mempermudah pelaksanaan pendidikan agama Islam. Terus yang kedua, memberikan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi secara kontinu pada pendidikan untuk mewujudkan pendidik responsif, handal, dan adaptif. Terus yang ketiga, menyiapkan pendidik untuk dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir yaitu memberikan pendidikan kewarganegaraan yang bermakna bagi siswa sebagai bagian dari pendidikan nilai untuk mewujudkan manusia yang berkarakter. Dari pemaparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan manusia sampai kapanpun manusia hidup, maka pendidikan akan terus menjadi bagian dari upaya pengembangan kebudayaan manusia. Era pendidikan kini telah mengalami berbagai revolusi, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Berbagai perangkat lunak telah diciptakan oleh para perancang digitalisasi informasi pendidikan. Kini saatnya para pengguna seperti halnya pendidik, mahasiswa, dan lainnya menyertakan diri sebagai bagian dari era tersebut, agar dapat mengembangkan dirinya juga dapat mengembangkan orang lain, terutama dalam dunia pendidikan. Demikian pemaparan saya tentang pengembangan pembelajaran PAI di era digital. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.